Berikutnya adalah pemakaian suction pump. Untuk fungsi dari suction tentunya teman-teman udah tahu ya, bahwa alat ini untuk menghisap cairan, lendir, darah, atau sekresi lain dari saluran pernapasan, rongga mulut, luka, atau area operasi. Ya, tentu saja kalau untuk menghisap atau menyedot cairan atau sekresi dari saluran pernapasan tujuannya adalah menjaga jalan nafas tetap bersih, dan ketika digunakan pada tindakan ya atau pada area operasi tentunya tujuannya adalah untuk menjaga area tindakan tetap kering serta steril. Baik, sebelum kita melakukan tindakan atau prosedur suction, pastikan kita akan melakukan persiapan ya. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa advis dokter dan indikasi daripada suction itu harus ada ya. Pastikan tertulis di CPPT dokter. Kemudian berikutnya kita akan memastikan apakah alat itu berfungsi, kemudian tabung juga apakah sudah bersih ya. Dan juga selang yang akan digunakan juga harus bersih. Berikutnya persiapan alat. Pastinya yang pertama adalah mesin suctionnya itu sendiri, kateter suction sesuai dengan ukuran, kemudian bak instrumen steril ya, ini kita siapkan ketika kita akan memberikan suction kepada pasien tracheostomi ya. Sarung tangan bersih dan juga ada sarung tangan steril ya untuk suction trachea dan tracheostomi. Kemudian kita juga siapkan air atau normal salin biasanya ya dalam kom bersih, underpad atau tisu, pelumas jelly, tong spatel, kadang kita perlukan juga ya untuk membantu membuka mulut pasien, kemudian bengkok dan juga set oksigen. Berikut pengaturan alat. Yang pertama kita memasangkan botol penampung ya dan sambungkan ke mesin. Kemudian menghubungkan selang penghubung dari mesin ke kateter suction yang steril tadi. Lalu kita mengatur tekanan. Untuk pasien dewasa adalah 100 sampai 150 mm merkuri, anak-anak 80 sampai 100 mm merkuri, dan pada pasien bayi kita gunakan tekanan 60 sampai 80 mm merkuri. Setelah persiapan dan pemasangan alat selesai, maka kita akan melakukan prosedur tindakan suction. Ingat 5 momen cuci tangan ya. Salah satunya adalah sebelum melakukan prosedur atau tindakan. Maka hal pertama kita harus ingat, kita harus lakukan hand hygiene. Kemudian kita mengukur tanda-tanda vital pasien, terutama pada saturasinya ya. Saturasinya kita lihat kalau misalnya desaturated atau di bawah 94%, maka kita harus melakukan oksigenasi sebelum tindakan suction. Selanjutnya kita memeriksa fungsi mesin ya, lalu memakai sarung tangan bersih dan memberi pelumas jeli pada kateter suction. Tidak lupa kita juga mengatur posisi klien yang benar. Misalnya klien sadar ya untuk penghisapan oral pada posisi semipolar dengan menoleh ke satu sisi. Kemudian pada pasien sadar untuk tindakan suction nasal pada posisi semipolar dengan leher hiperekstensi. Kemudian pada pasien yang tidak sadar pada posisi berbaring miring menghadap perawat. Ya, tentu saja ini semua juga kita harus lihat ya sesuai indikasi. Kalau misalnya ada fraktur cervical atau kontraindikasi ya kita harus sesuaikan. Jadi tidak semuanya harus seperti ini ya. Tetap kita harus juga melihat kondisi dan indikasi yang akan kita lakukan harus sesuai dengan kondisi pasien. Untuk menjaga tindakan yang akan kita lakukan tetap
bersih ya, terjaga kebersihannya, ada baiknya kita menempatkan underpad di bawah dagu pasien ya, atau di sekitaran area yang akan kita lakukan suction. Menghubungkan satu ujung selang penghubung dengan mesin penghisap, ujung lain dengan kateter suction. Isi kom dengan air matang atau normal salin. Kemudian kita menghidupkan mesin dengan menekan tombol power, menguji mesin penghisap dengan mencoba menghisap pada air kom, sehingga kita tahu ya apakah dia melakukan penghisapannya itu udah maksimal atau mungkin sangat lemah ya. Jadi kita sebelum melakukannya kepada pasien, kita uji coba dulu dengan menghisap air di dalam kom. Berikutnya, teman-teman membuka mulut pasien dengan tong spatel ya, kalau diperlukan. Kalau misalnya pasiennya kooperatif ya mungkin tidak perlu ya, hanya dengan instruksi pasien sudah kooperatif dengan kita, oke. Lalu masukkan kateter penghisap ya dengan tangan dominan ke dalam mulut sampai ke faring ya tanpa menutup tubing. Oke. Kapan kita akan menutup tubing? Ya ketika kita melakukan penghisapan dan mengeluarkannya ya dari trakea atau faring pasien ya dengan cara memutar dengan sangat gently ya, artinya lembut ya, tidak disrok-srok gitu ya. Jadi dengan lembut berputar keluar, dan perlu diingat bahwa jangan melakukan penghisapan lebih dari 10 sampai 15 detik ya. Dan usahakan dalam satu sesi penghisapan itu maksimal ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi pengulangan lebih dari 3 kali sesi ya, untuk menghindari iritasi, untuk menghindari lebih desaturated ya, karena pasien dalam hal ini akan off ya oksigennya kalau misalnya pada pasien dengan menggunakan oksigen. So, jadi pertimbangkan itu ketika teman-teman melakukan dalam 10 sampai 15 detik, pastikan bahwa itu adalah high quality suction. Oke? Setelah proses suction selesai, segera berikan oksigen ya. Jadi pasangkan kembali oksigen pasien untuk menghindari desaturated. Lalu membilas suction catheter dengan menghisap air di dalam kom sampai selang penghubungnya bersih ya. Selang penghubung dari sekresi atau dari lendir yang dari pasien itu benar-benar bersih ya. Jadi pastikan dilihat ya. Kalau masih ada sisa-sisanya, lakukan kembali pembilasan. Kemudian kita matikan mesin suction ya. Lalu melepaskan sarung tangan, buang ke bengkok atau ke sampah ya yang sudah disediakan, membereskan alat ya, dan merapikan pasien. Dan jangan lupa setelah selesai semua prosedur, kita kembali melakukan hand hygiene.